بهر الصفا والوفا من فضله عمنا صلى عليه مولانا. Guru belahan jiwa, kekasih yang sempurna. Akhlakmu mempesona, duhai bulan purnama. Bunga-bunga bersemi di atas tanah suci, mekar indah nan wangi cintamu kan abadi ke seluruh penjuru. Kau tegakkan agama jagat raya gempita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Ratna Arumsari SS selaku Kepala SMP Islam Hidayatullah. Yang kami hormati Ustadz Yus Ibnu Yasin selaku pemateri Achievement Motivation Training, dan dilanjutkan doa bersama. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Islam Hidayatullah. Yang kami hormati Ayah, Bunda, dan tidak lupa anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan berkahnya, sehingga kita bisa berkumpul dan mengikuti kegiatan Achievement Motivation Training SMP Islam Hidayatullah tahun 2022. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya atas nama Panitia Kegiatan Achievement Motivation Training tahun 2022, mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dari ayah, bunda, dan anak-anakku yang sudi memenuhi undangan kami untuk bersama-sama mengikuti kegiatan Achievement Motivation Training dari awal hingga purna nanti. Sebelum dimulai acara, kami akan bacakan susunan acara kegiatan pagi ini dari awal hingga purna nanti. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, acara inti, yaitu materi AMT atau Achievement Motivation Training dan doa bersama yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Yus Ibnu Yasin. Dan yang kelima, penutup. Hadirin sekalian yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Kitab. Liridhoillahi ta'ala walisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya.
Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan umul kitab nanti, insya Allah Allah akan memberikan kelancaran kegiatan dari pagi hingga purna nanti. Selanjutnya, mari kita dengarkan dengan saksama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Sukron. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Sukron yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan Al-Quran tadi bermanfaat bagi yang membacanya dan bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin.
Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penyampaian sambutan dari Kepala Sekolah. Kepada beliau, Ibu Ratna Arumsari SS, dipersilakan. Mohon izin lepas masker ya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat, Ustadz sekaligus narasumber kita hari ini, beliau Bapak Yus Ibnu Yasin, yang kami hormati dan kami banggakan, Ayah Bunda, kelas 9 SMP Islam Hidayatullah Semarang, yang sangat kami cintai, selalu ada dalam doa-doa kami, anak-anakku tercinta, kelas 9 SMP Islam Hidayatullah Semarang, angkatan 24. Yang selalu saya banggakan dan juga selalu saya andalkan, Bapak Ibu Guru serta karyawan SMP Islam Hidayatullah Semarang. Dengan penuh rasa syukur, mari kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin untuk semua nikmat yang luar biasa yang Allah selalu limpahkan kepada kita semua. Hari ini kita masih bangun dalam keadaan sehat, masih bisa bertemu dengan anak-anak kita tercinta, dengan orang-orang yang kita cintai, dan hari ini Allah juga memudahkan kita, keluarga besar SMP Islam Hidayatullah Semarang, untuk bersama-sama menyelenggarakan kegiatan Achievement Motivation Training tahun ajaran 2021-2022. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Luar biasa. Sungguh bahagia sekali kami hari ini bertemu dengan ayah bunda semua, dengan anak-anakku semua, meskipun lewat Zoom saja, tapi insya Allah tidak mengurangi kebahagiaan, tidak mengurangi keberkahan dan juga kehikmatan acara. Ya, hari ini bersama-sama kita hadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Yus Ibnu Yasin. He is a very great writer, entrepreneur, trainer, motivator, and also the consultant. Jadi luar biasa, hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan beliau memberikan motivasi ya, khususnya kepada anak-anakku yang sekarang di kelas 9, tidak terasa di penghujung tahun. Kalian berproses ya di SMP Islam Hidayatullah Semarang. Semoga nanti untuk materi-materinya, motivasinya bisa diterima anak-anak dengan baik dan juga nanti bisa diaplikasikan. Kepada Bapak Ibu, kepada ayah bunda semua, juga ini kesempatan yang luar biasa bagi kami karena bisa bersama-sama ya menyelenggarakan bersama-sama, juga nanti bisa kita lebih memberikan perhatian kepada anak-anak kita di penghujung tahun di SMP Islam Hidayatullah Semarang. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih sekali ayah bunda, anak-anakku tercinta, sudah berkenan hadir, bergabung bersama kami di sini. Terima kasih tak terhingga juga buat ayah bunda ya, khususnya karena sudah mendampingi kami juga dalam mendidik anak-anak. Kami keluarga besar SMP Islam Hidayatullah Semarang juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat ayah bunda, buat anak-anak juga. Karena ini AMT yang istimewa ya, sebab terlaksana di bulan yang penuh dengan berkah. Insya Allah acara ini tentunya juga penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaat dan hikmah kebaikan yang bisa kita ambil dari acara ini. Dan nanti semoga juga bisa bertemu dengan ayah bunda dan anak-anak semua pada kegiatan penghujung tahun Khairus Sanah ya di SMP Islam Hidayatullah.
Tetapi sebelum itu memang, banyak proses-proses yang harus dilalui oleh anak-anak dulu ya, khususnya, nanti di bidang akademik akan ada ujian sekolah, kemarin alhamdulillah sudah terlaksana ya penilaian akhir tahun, anak-anak luar biasa mengikuti dengan penuh hikmat dan tanggung jawab, semoga nanti hasilnya sesuai dengan harapan kita semua, dan anak-anak kelak tumbuh menjadi anak-anak yang sukses, selalu menjadi kebanggaan orang tua, dan juga selalu menjadi kebanggaan alma mater kita tercinta. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ratna Arumsari SS selaku Kepala Sekolah SMP Islam Hidayatullah atas sambutan sekaligus pesan-pesan kepada anak-anakku kelas 9. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menginjak acara inti, mari kita dengarkan bersama-sama pemaparan materi Achievement Motivation Training tahun 2022 SMP Islam Hidayatullah sekaligus dengan doa bersama yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Yus Ibnu Yasin. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga izin lepas masker seperti Bu Ratna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi biar semangat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah suka yang ganjil, jadi saya tambah satu lagi ya. Teman-teman di rumah yang lagi duduk, yang lagi senderan, yang lagi sama papa, mama, ayah, bunda, abi, umi, keluarkan suaranya. Siap? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Sudah sahur belum? Ya. Alhamdulillah. Bisa nggak ya ini satu view untuk teman-teman dan adik-adik biar saya bisa menyapa satu persatu ya, karena nggak kelihatan ya. Oke, ada Rian di sini, ada tak kelihatan ya. Oke, nggak apa-apa, kita awali dulu, siap? Mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Quran. Semoga dengan Ummul Quran menjadi jalan Allah. Bantu kita, Allah tolong kita, Allah berkahi kebersamaan kita. Mari sungguh-sungguh mengilmui sesi yang tidak lama ini. Semoga menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Duduk sempurna, siapkan hatinya, sediakan fisiknya. Ayo sama-sama kita berdoa kepada Allah agar pertemuan ini penuh rahmat. Ya, Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Hey, teman-teman semuanya, adik-adik kelas 3 SMP Hidayatullah. Mari sama-sama kita awali dengan banyak bersyukur karena ternyata tidak ada langkah kaki, tidak ada duduk-duduk kita di sini kecuali dalam rangka mencari ridho Allah. Maka dari itu,
Mari kita bersyukur semoga setiap kebaikan yang kita lakukan di tempat ini menjadi amal soleh kita di bulan suci yang penuh dengan keberkahan. Ya, oke. Yang kedua kalinya salawat dan salam tercurah kepada manusia terbaik, seorang manusia yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir, seorang manusia yang di akhir hidupnya yang disebut adalah kaifa ummati, bagaimana dengan umatku. Maka semoga siapapun yang ada di sini termasuk dalam golongan umat Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Teman-teman semuanya, sebelum nanti sharing, memberikan motivasi terutama untuk Kak Yasin sendiri, dan semoga terambil hikmah untuk teman-teman semuanya dan untuk ayah bunda. Ya, Kak Yasin mau ada satu pertanyaan. Bayangin teman-teman, ada di sebuah kota yang sebelumnya teman-teman belum pernah ke sana. Bayangin aja ya, sebuah kota yang belum pernah ke sana sebelumnya, dan teman-teman sama ayah bunda, sama kakak adik, pengen cari hotel yang enak, nyaman, instagramable, cari masjid yang lagi viral, pengen cari resto yang viral. Maka biasanya aplikasi apa yang pertama kali dibuka? Oke, boleh bantu? Up your hand, raise hand boleh? Saya izin ini view-nya peserta saja ya, biar saya bisa menyapa mereka. Boleh bantu saya? Oke. Terima kasih, alhamdulillah. Ada yang bisa bantu saya? Gina? Atau luar biasa ya, ini antara orang tua dan siswa usianya kok hampir sama ya? Oke. Luar biasa, masih cantik-cantik, ganteng-ganteng. Keisa, di sini ada Chelsea, ada Halila, ada Akmal. Oke, gimana? Saya mau nanya deh, sama siapa ya? Ini gak ada yang aktif ya videonya ya? Davin, boleh bantu Kak Yasin, Davin? Kalau seandainya jalan-jalan ke sebuah tempat, di situ kita belum pernah ke sana, pengen cari tempat yang instagramable, yang lagi viral, yang lagi hot, lagi banyak dibicarakan. Biasanya di handphone aplikasi apa yang kita buka dulu? Hello? Anybody home? Hello? Are you okay? Ada orangnya nggak ini? Lucky. Halo Lucky. Oh, orang tua, astagfirullahaladzim, mohon maaf. Kok namanya milenial ya, Bu? Oke, yang lain boleh? Ini namanya nama-nama milenial semua. Saya Luki Wirasati, Bapak. Oh, iya. Oke, makasih Ibu. Oke, teman-teman, boleh bantu saya? Biasanya aplikasi apa yang kita buka? Google Map. Berarti apa fungsi Google Map? Cari apa? Cari alamat, cari tempat yang sesuai dengan keinginan kita. Ya, berarti tujuan. Maka dari itu, teman-teman semuanya, hari ini Kak Yasin ingin sharing yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa ada 5 step untuk membangun kesuksesan generasi muda. Yang pertama apa? Tadi, tujuan. Ya, tujuan. Apa itu? Impian. Maka pas, build your dream. Building your dream. Membangun impian Anda. Membangun impian putra-putri kita. Hari ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Kapal itu aman kalau di pelabuhan. Tapi bukan untuk itu kapal dibuat kan? Kapal harus berlayar sampai ke tujuan. Walaupun ada ombak, ada badai, lautnya begitu ganas, tapi kapal harus bisa menyeberangi samudra dan lautan. Berarti tujuan itu sangat dibutuhkan. Teman-teman, Emila, kemudian Keisa, kemudian Amalia, ada Rozan di sini, ada Muhammad, ada juga di sini Fawas. Pasti
Contoh ketika teman-teman, adik-adik semuanya, hobinya apa ya? Futsal. Hobinya sepak bola. Bayangin Hidayatullah bikin kompetisi futsal sesekolah. Hadiahnya 10 juta. Pasti teman-teman ikut. Tapi ternyata nggak ada gawangnya. Kira-kira mau nggak? Pasti nggak mau. Kenapa? Karena tidak ada target. Karena tidak ada tujuan. Karena tidak ada gawang. Lalu kemana bola akan mengarah? Kan nggak ada. Maka begitu pentingnya tujuan bagi kita untuk senantiasa setiap siswa-siswi SMP Hidayatullah wajib punya tujuan. Siapa yang mengarahkan? Orang-orang yang di samping adik-adik, yaitu ayah bunda. Ya, inilah pentingnya tujuan. Gak ada anak-anak Hidayatullah yang males, gak ada. Yang ada anak-anak yang tidak punya dream. Yang ada anak-anak yang gak punya tujuan. Maka tujuan itu sangat penting. Itulah kenapa ada salah seorang ilmuwan mengatakan, shoot the star, tembaklah bintang. Saya tahu anak panahmu tidak akan mencapai bintang, tapi itu lebih baik daripada Anda hanya sekedar punya tujuan sejajar dengan anak panah Anda. Ya, maka pentingnya bagaimana kita punya tujuan. Mission statement, kita punya dream. Ya, kita belajar dari orang-orang besar, pasti tujuannya besar. Pertanyaannya adalah, teman-teman, Adinda, teman-teman seperti Rian Pamungkas, Syabila, Nibras, Sultan. Ada Sultan di sini, ya. Luar biasa. Iya, kayaknya harus dibedakan ya antara contoh ini bagus ini Zulfa dan Ortu Zulfa, Masya Allah ya. Jadi saya tidak salah panggil, mohon maaf ya Bu. Oke, itu dia. Maka satu yang disampaikan oleh Rasulullah apa itu? Mission statement, tujuan. Dilatih dengan apa teman-teman? Dengan syahadat, ishadu. Bayangin teman-teman, dulu 1400 tahun yang lalu, ada sebuah tempat di gurun pasir, tidak ada pengetahuan, tidak ada teknologi. Kemudian tiba-tiba Nabi bilang begini, saat itu dunia dikuasai oleh dua imperium besar yang bernama Romawi dan Persia. Nabi bilang begini, di sebuah gurun pasir, belum ada teknologi. Bahasa kita gini, bro, mau nggak bro? Romawi dan Persia dalam genggamanmu. Mau nggak Romawi dan Persia dalam cengkeramanmu? Woi, sahabat maulah. Kul ya Rasulullah, katakan gimana caranya? Woi, Nabi kemudian bilang apa? Tadi, syahadat. Ishadu, bersaksilah tidak ada Tuhan sesembahan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang kau takuti. Tidak ada tempatmu bersandar. Tidak ada tempat untuk minta tolong. Kecuali Allah. Keren itu. Maka dengan kekuatan itulah Romawi dan Persia dalam genggaman mereka. Betul? Hari ini kita lihat bagaimana terakhir pada masa kekaisaran, ya mohon maaf, pada masa Utsmani, sehingga saat itu pula lah kekaisaran Muslim, kepemimpinan Muslim akhirnya runtuh setelah Utsmani runtuh. Semoga saya punya harapan besar, dari timurlah nanti kebangkitan Islam itu akan berjaya. Dari timur Anda tahu, timur itu bukan Eropa, timur itu bukan Afrika, timur bisa jadi adalah tempat di mana Anda tinggal hari ini, Indonesia. Ya, takbir, Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, saya cek lagi di sini. Vito, kemudian Salwa, kemudian Roza, kemudian Webi, Iqbal, Hasyar, Nandana, Safier, Bagas, ya. Semoga tetap duduk di tempat, fokus, ya.
belajar tentang bagaimana kita menerima ilmu. Ya, oke. Yang pertama apa tadi berarti? Mission statement, tujuan. Siswa-siswi harus punya tujuan. Anak-anak SMP Hidayatullah tidak boleh menjadi lulusan-lulusan biasa. Karena SMP Islam sudah banyak. Karena sekolah menengah pertama di Semarang yang Islam, yang terpadu, itu sudah banyak. Maka Anda harus punya kelebihan. Anda harus punya diferensiasi. Anda harus punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh SMP-SMP lain. Woi, apa itu? Berarti yang kedua. Apa itu yang kedua? Setelah mission statement disampaikan oleh Rasulullah. Yang kedua, apa? Ada yang bisa bantu? 10.000 rupiah. Hello. Are you okay? Hello, anybody home? Please. Oke. Roza bisa bantu? Nadira? Oh, ternyata ada juragan gigi ya di sini ya. Nadira. Oke. Ada yang lain? Yang kedua apa? Kata Rasulullah yang kedua apa? Ketika ditanya oleh Jibril saat itu. Yang kedua adalah karakter. Apa itu? Sikap. Apa itu? Kepribadian. Apa itu? Attitude. Apa itu? Adab. Ya, ini hal penting. Tolong fokus teman-teman. Duduk sempurna. Hai! Oke, duduk sempurna. Yes. Walaupun saya tidak bisa menatapmu satu persatu. Nggak ada yang on videonya kah? Oke. Yang kedua apa? Yang kedua adalah adab. Tolong ini penting. Ditulis. Teman-teman tulis. Teman-teman tulis ya. Ibnu Mubarak mengatakan, barang siapa kehilangan adab, maka dia kehilangan ilmu. Berapa banyak di antara kita yang pinter juara satu tapi nggak punya adab, maka ilmunya nggak berkah. Ilmunya tidak bermanfaat. Ilmunya tidak akan bermanfaat untuk masa depannya. Maka adab itu penting. Dalam konsep pendidikan Islam, al-adab qoblal ilmu. Maka Anda harus belajar dulu adab. Adab kepada guru di sekolah, walaupun dengan Zoom, Anda tetap harus memperhatikan adab kepada orang tua, adab kepada mbak di rumah, adab kepada kakak adik, adab kepada hewan peliharaan. Yang paling penting adalah adab kepada Allah. Ya, adab. Bahkan guru kami pernah ketika sesi kajian yang datang banyak, tapi dia hanya mengisi 5 menit. Loh, pada heboh kan jamaahnya? Kenapa? Ternyata beliau menyampaikan satu hadis. Hadisnya adalah, maka ketika engkau menyampaikan ilmu kepada mereka yang hatinya belum siap, seperti mengalungkan permata di leher anjing dan babi. Maka adab itu penting. Sebelum ilmu disampaikan, wajib kita punya adab. Adab duduk sempurna, adab memperhatikan ulama, adab menghormati ilmu, itu yang disebut adab. Latihnya bagaimana? Melatih adab, melatih karakter. Dengan cara sholat. Sholat itu melatih karakter. Jumlah rakaat, contoh. Sholat subuh berani nggak teman-teman? Setengah rakaat. Berani nggak bro? Sholat subuh setengah rakaat. Papa mama nggak lihat. Pintu dikunci, lampu dimatikan, korden ditutup. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Berani? Pasti nggak berani. Walaupun sholat subuh 2 rakaat, tapi cepatnya minta ampun. Ya, berarti sholat itu melatih karakter jujur, integritas. Harusnya orang yang salatnya benar
itu dia berintegritas. Jadi kalau dia bohong, dia gelisah. Jadi kalau dia bohong, dia khawatir. Kok ada orang sholat, bohongnya jadi hobi, dustanya jadi kebiasaan, berarti sholatnya harus diperbaiki. Oke? Ya, perhatikan ini penting, teman-teman semuanya. Karena, tolong lihat Kak Yasin, teman-teman semuanya, lihat, oke? Karena masalah besar bangsa kita itu bukan krisis moneter, tapi krisis tentang karakter, krisis tentang mental, ya, krisis tentang integritas. Tiap hari beritanya korupsi, korupsi, dan korupsi. Tiap hari beritanya adalah kejahatan, kejahatan, dan kejahatan. Tiap hari beritanya kezoliman, kezoliman, dan kezoliman. Maka besar harapan Hidayatullah untuk membangun generasi muda, rahmatan lil alamin, untuk menjadi rahmat bagi semesta melalui angkatan 2022 ini. Ya, maka adik-adik perhatikan adab sebelum ilmu. Agar ilmu yang Anda dapatkan mengalir, maka adab Anda kepada guru Anda juga harus Anda perbaiki. Ini penting. Adab, ya. Adab itu tidak bisa diwariskan. Adab tidak bisa diperjualbelikan. Adab yang paling utama adalah adab Anda kepada Allah. Cara melatihnya gimana tadi? Membangun karakter, membangun adab? Boleh voice-nya dinyalakan nggak apa-apa? Ada yang bisa bantu tadi? Jangan-jangan saya hanya bicara di hadapan guru-guru ini? Halo? Hai? Ini suaranya dewasa, ini bukan anak-anak kayaknya ya. Halo, anak-anak. Cara membangun adab gimana tadi? Hah? Cara membangun adab? Dengan cara? Sholat Ustaz. Ah, luar biasa. Siapa itu? Namanya siapa? Oh, orang tua. Salam hormat. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Benar, sholat. Ini lebih banyak orang tua atau lebih banyak anak-anak? Dua-duanya ya. Oke. Sholat itu yang utama, bagaimana cara melatih adab kita, cara melatih karakter kita dengan cara sholat. Maka ini kan menjelang ujian nih tanggal 18 nanti. Saya kasih tips. Teman-teman mau nggak doa-doanya diijabah tepat waktu? Maka kuncinya di hadis qudsi disampaikan satu. Tolong lihat saya. Teman-teman semuanya lihat saya. Oke, yang di kamera. Oke, luar biasa. Perhatikan kaidah yang pertama. Jika engkau ingin doamu dijawab tepat waktu, maka penuhi panggilan Allah tepat waktu. Ya. Maka jika kita ingin doa kita diijabah Allah tepat waktu, maka penuhi panggilan Allah tepat waktu. Caranya adalah dengan as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Ada panggilan langsung bergegas. Itu adalah buah dari kecintaan kita kepada Allah. Ya, maka semoga siapapun di antara kita yang hari ini mendengarkan motivasi ini, mulai nanti siang zuhur, yuk sama-sama kita awali. Setiap ada azan, tinggalkan semua aktivitas. Kak Yasin punya satu lini bisnis, ya, toko yang menyediakan banyak perlengkapan muslim. Dari kurma, madu, sampai baju. Kalau pas ada azan, ya sudah, aktivitas berhenti semua. Tim dilarang beraktivitas, langsung menuju ke masjid, sholat. Begitu juga ketika hari ini Anda pengen lulus, Anda pengen dimudahkan urusannya. Anda pengen nanti lulus tepat waktu,
Maka satu, mulai sekarang dekati Allah dengan cara sholat tepat waktu. Agar apa? Agar doamu diijabah tepat waktu. Itu kaidah umum. Ya. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa kita sedangkan kita berlambat-lambat dalam memenuhi panggilannya? Ya. Bayangin, di Saudi nggak ada sholat zuhur 1:30. Nggak ada. Sholat subuh jam berapa di sini? Adik-adik. Ibu-ibu deh. Sholat subuh. 4:30. Ya. Boleh nggak sholat subuh 5:30? Boleh? Itu bukan subuh, itu suha, ya, sudah masuk suruk. Jadi ternyata kaidah yang kedua, untuk membangun karakter Anda membutuhkan bagaimana pemahaman tentang sholat. Oke, ini penting ya. Maka mulai hari ini, nanti, besok, sampai kapanpun, jangan pernah mengulur-ngulur waktu sholat. Oke, yang ketiga, yang pertama tadi, bangun impian. Build your dream. Yang kedua, bangun karakter, bangun adab, bangun attitude. Dengan cara apa? Sholat tepat waktu itu akan melatih Anda. Orang yang suka buru-buru, biasanya sholatnya buru-buru. Orang yang sering lupa, biasanya sering lupa rakaat. Itu karakter. Maka teman-teman, untuk melatih sikap, kepribadian, karakter Anda, maka latihlah dalam sholat. Cara melatih kekhusyuan sholat gimana Ustadz? Aku sering lupa rakaatnya Ustadz. Melatih karakter, mohon maaf, melatih kekhusyuan sholat itu bukan pada saat sholat, tapi di luar sholat. Karena sholat Anda hanya punya waktu maksimal 5 menit. Maka kekhusyuan sholat itu dilatih setelah sholat, di luar sholat. Anda harus memperbanyak mengingat Allah, merasa diawasi oleh Allah, dan terus terkonek dengan Allah. Maka salah seorang ulama bernama Syekh Qadir Al-Jilani mengatakan bahwa sesungguhnya hakikat kekhusyuan sholat itu bukan dari takbir ke salam, tapi dari salam ke takbir. Muridnya heboh. Kok bisa begitu? Iya, karena sholat yang diterima, maka dari salam subuh sampai takbir zuhur, sikap kepribadian Anda terjaga. Kalau sholat zuhur Anda diterima, tandanya apa? Dari salam zuhur sampai takbir asar, sikap Anda terjaga. Ciri indikator sholat asar kita diterima apa? Dari salam asar sampai takbir maghrib, sikap kepribadian Anda terjaga. Maka tolok ukur keberhasilan sebuah amal ibadah bisa dilihat dari setelah ibadah itu sendiri. Oke? Ya, ini harus difahami agar teman-teman sholat tidak sekedar sholat. Sholat seperti ketika ruku, seperti ada beban berat di punggung. Allahu Akbar. Cepat banget. Ketika sujud seperti ayam mematuk. Allahu Akbar. Tapi sholat benar-benar tu'ma'nina. Sholat benar-benar Anda sedang berkomunikasi dengan Allah. Engkau bermanja-manja dengan Dia, Raja langit dan bumi, Zat yang menciptakanmu, yang menjadikan awan siang terang, malam gelap. Tuhan yang menjadikanmu dari tadi engkau tertidur lelap dari kematian kecilmu tadi malam hingga terbangun kau melaksanakan sahur. Dialah Allah yang ada di balik ini semuanya. Maka semoga dengan mengenal Allah engkau akan memahami sholat adalah interaksi terindah antara seorang hamba kepada Tuhannya. Ya. Yang kedua, yang ketiga. Nah loh, yang ketiga apa ya? Setelah tadi bangun impian, yang kedua bangun karakter, yang ketiga bangun halo, pertama syahadat, kedua sholat, ketiga apa? Ada yang tahu? Ketiga
Ketiga, puasa membangun pengendalian diri. Hari ini pas banget sholat kita. Mohon maaf, puasa kita. Harusnya Nabi kan bilang, inti puasa itu bukan sekedar makan dan minum. Inti puasa itu menahan minal lagwi warrafas. Al-lagwi, sia-sia. Jadi kalau ada orang puasa, kok hari itu nonton TV aja, hari itu tiduran aja, hari itu gosip ada, hari itu merhatiin drakor aja, ya sama aja. Ya, maka penting puasa bukan sekedar menahan makan dan minum. Kalau puasa sekedar makan dan minum, lalu apa bedanya puasa kita dengan orang-orang Nasoro, Yahudi, Majusi? Mereka juga puasa menahan makan dan minum. Puasa kita adalah puasa menahan arrofas, kata-kata kotor, kata-kata sia-sia, kata-kata tidak berfaedah. Maka tolong perhatikan. Perhatikan Kak Yasin, Bapak Ibu semuanya, adik-adik, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, Abu Malik Kamal di kitab Sahih Fikih Sunnah Juz 3 mengatakan begini, Ramadan adalah al-madrasatul kubro yatadzarrabu fihal mu'min. Ramadan adalah sekolah yang agung. Yatadzarrabu, yang menempa, yang melatih fihal mu'min, orang-orang beriman. Perhatikan kalimat awal tadi. Al-Madrasatul Kubro, sekolah yang besar. Namanya sekolah, itu ada yang lulus, ada yang enggak. Namanya sekolah, itu ada yang berhasil, ada yang gagal. Apa kesimpulannya? Jadi begitu juga dengan Ramadan. Jangan menggaransi Ramadan tahun ini Anda berhasil seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya. Enggak. Ternyata ada juga Ramadan yang gagal. Tidak semua bisnis berhasil, betul? Tidak semua dagang laku, betul? Tidak semua orang sekolah, mereka bisa berhasil. Betul. Dan juga sama, tidak semua orang yang memasuki Ramadan, mereka juga berhasil. Maka ini momentum, ini masih hari ke-6, cepat banget sih. Penting bagi kita, mari pastikan setiap hari adalah momentum kita untuk membersihkan diri agar kita mendapatkan kenikmatan ibadah. Ciri kalau kita belum siap memasuki bulan Ramadan 1, apa itu? Malas. Kenapa malas? Banyak dosa. Solusinya gimana? Solusinya disampaikan oleh Al-Shinqiti, ulama besar. Beliau mengatakan apa? Al-Shinqiti mengatakan, jika engkau ingin memasuki Ramadan dan engkau ingin menikmati sholat malammu, engkau ingin menikmati sedekahmu, engkau ingin menikmati berbagi iftarmu, maka iktsaru bil istighfar. Perbanyaklah istighfar. Karena ketika memasuki Ramadan, kita berlumuran dosa, kita tidak akan pernah menikmati ibadah. Karena dosa dengan ibadah tidak bisa menyatu. Oke? Jadi mari kita cek, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, yang terawihnya masih malas, yang ngajinya masih berat. Maka cek, mari perbanyak istighfar. Kita adalah pendosa. Sa'ban, Rajab, dan sebelum-sebelumnya kita banyak melakukan dosa. Mari sama-sama istighfar yang banyak. Astaghfirullahaladzim. Nabi juga mengatakan, Rogima anfu rojulin dahola alaihi Ramadan. Rugi. Ternyata rugi orang yang masuk Ramadan itu. Kata Nabi. Kok bisa? Iya. Orang masuk Ramadan rugi. Kalau dia keluar dari Ramadan nanti, tapi dosanya tidak diampuni. Ya. Maka biar gak gagal gimana Ustadz? Biar gak gagal, satu. Tolong lihat. Semuanya duduk sempurna. Hai. Oke. Banyak orang puasa gagal karena satu. Dia lebih menjaga sesuatu yang masuk, tapi dia abai kepada sesuatu yang keluar dari mulutnya. Dia memastikan agar ketika kumur-kumur, air gak masuk. Agar ketika mencicipi makanan, rasanya gak masuk. Tapi berapa sering kita membicarakan aib orang lain.
Berapa sering kita membicarakan aib teman-teman kita, ya. Ya, terutama Bapak Ibu, mari menjadi contoh, tidak perlu mengeluh di hadapan anak-anak. Bapak Ibu, ibu-ibu hindari majelis-majelis ghibah sementara waktu, ya. Jeng jeng jeng, tahu nggak sih? Ternyata ibu itu pelakor. Hah? Gue tahu. Masa? Nggak usah ikut-ikutan, ya. Yang penting mari sama-sama kita ngecek dalam diri kita sendiri. Oke? Siap? Yes. Kita lanjut yang keempat. Yang keempat apa? Halo, yang pertama tadi sudah dikasih clue-nya, sahadat. Yang kedua, sholat, melatih karakter. Yang ketiga, pengendalian diri, dilatih dengan puasa. Yang keempat, zakat. Ya, habis puasa nggak boleh langsung lebaran, tapi zakat duluan. Ya, berbagi, ini kesempatan terbaik. Ya, apalagi kalau teman-teman belajar ke Saudi, itu kalau Ramadan banyak calo. Satu-satunya calo yang punya pahala mereka. Karena mereka cari jamaah, langsung didudukkan, biar bisa makan iftar di jamuan yang sudah disiapkan. Begitu juga dengan teman-teman. Bapak Ibu, pastikan ini adalah bulan terbaik Anda mengeluarkan uang terbesar. Untuk apa? Untuk ya banyak. Bisa untuk iftar, pembangunan masjid, bisa untuk saudara-saudara terdekat yang sedang kekurangan, bisa untuk korban-korban bencana, bisa untuk orang-orang yang sedang kelaparan, bisa untuk tetangga-tetangga yang belum bayar SPP, banyak. Maka kesempatan bagi kita untuk berbagi. Dalam sebuah penelitian, di otak kepala kita itu ada lobus frontal cortex. Perhatikan, lobus frontal cortex. Ini fungsinya adalah ketika Anda berbagi, ketika Anda memberi, ketika Anda menolong, ketika Anda membantu, ketika Anda ngasih duit begitu, maka lobus frontal cortex akan berfungsi mengeluarkan hormon kebahagiaan, dopamin. Itulah kenapa orang yang sering memberi itu senyumnya gampang. Jadi kalau kita kok susah senyum, dikit-dikit cemberut, mukanya masam, mudah emosi, cepat tersinggung, berarti kita jarang berbagi. Ya, jarang berbagi. Lihat, coba, bunda lihat ayah, ayah lihat bunda, kakak lihat adik. Coba, wajahnya wajah-wajah bahagia atau wajah pura-pura bahagia? Hah? Lihat pasangannya, lihat anaknya, lihat orang tuanya, wajahnya lebih sering bahagia atau lebih sering cemberut? Ditanya anak-anaknya. Nah, ini lah. Bahagia Kak, bersyukur. Masya Allah, suami soleh ini ya, luar biasa. Ayah teladan, barakallahu fiik. Semoga kita bisa bersua dalam kondisi offline ya. Saya nggak bisa lihat wajahnya soalnya, Masya Allah. Bahagia, banyak bersyukur. La in syakar, la azidan. Masya Allah, luar biasa. Semoga Allah tambah kenikmatan untuk Anda, keluarga Anda, ditambah THR-nya, ditambah pintu-pintu rezekinya. Kok yang amin guru ya? Ini ada pesan khusus kayaknya ini. Ya. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi tidak ada dalam sejarah orang yang sedekah itu jatuh miskin, gak ada. Tidak ada dalam sejarah orang berbagi jadi jatuh miskin, gak ada. Yang ada matematikanya Allah, ketika Anda banyak memberi, maka Anda akan banyak menerima. Ya. Yang kedua, ketika Anda banyak mengambil, Anda akan banyak kehilangan. Oke? Tolong ini digarisbawahi. Maka jangan serakah. Orang paling rugi adalah orang serakah. Dia merasa mendapatkan banyak, tapi Allah punya perhitungan lain. Anda akan banyak kehilangan. Ini momentum untuk berbagi. Berbagi kepada anak-anak,
berbagi kepada istri tercinta. Bapak nggak boleh pelit-pelit, ya. Wow, suara ibu sudah mulai terdengar. Jeritan seorang istri. Ada yang kenal Pak Hanawijaya, salah satu direksi perbankan terbesar di Indonesia dengan 42 cabang di seluruh Indonesia. Kemarin ketemu dengan saya, cerita, lagi ngaji, habis maghrib. Istrinya datang dengan wajah cemberut dan penuh amarah. Papa, aku nemu amplop tebel ini di bawah tumpukan mukena. Ini uang apa? Ayahnya bilang, itu uang sial. Maksudnya apa? Ya sudah diumpetin, mama tahu juga. Ternyata bapak memang suka hobi ngumpetin, ya. Maka semoga Allah lapangkan rezekinya sehingga lebih banyak lagi yang diumpetin, ya. Itu dia. Oke, berarti berbagi, peduli, ya. Sedekah. Nabi itu orang paling dermawan dan paling dermawan ketika di bulan Ramadan. Ya, bismillah, semoga Ramadan ini ada baksos, teman-teman. Kita berbagi kepada orang-orang di sekitar kita, kita berbagi dengan masyarakat setempat yang mungkin bisa jadi pernah membantu kita, ya. Lalu lalang di sini cukup padat, maka kesempatan momentum Ramadan kita berbagi dengan mereka, ya. Oke. Yang kelima, yang pertama tadi syahadat, yang kedua sholat, melatih karakter, syahadat melatih dream, membangun impian, yang ketiga puasa melatih pengendalian diri, yang keempat adalah zakat, sedekah, berbagi, melatih kelembutan hati. Maka jika kau ingin hatimu lembut, mudah tersentuh, maka banyak-banyaklah berbagi. Ya, jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati. Ingat, dunia itu tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Jadi nggak usah numpuk yang banyak. Berbagi. Semoga Allah berikan kekuatan kita jadi orang-orang kaya baru yang bisa banyak berbagi kepada masyarakat sekitar. Ya, oke. Terakhir. Kelima apa? Haji, umroh, ke Baitullah. Ya, ini penting. Kita belajar dari Siti Hajar. Dari Sofa ke Marwah. Ya, Sofa ke Marwah kan? Cari apa? Air. Di Marwah ada air? Nggak ada. Di Sofa ada air? Nggak ada. Antara Sofa dan Marwah ada air? Nggak ada juga. Airnya di mana? Di kaki Nabi Ismail, coba. Apa artinya? Tugas Anda hanya bersa'i. Sofa, Marwah. Sofa, Marwah. Jangan, nggak usah sampai 7. Kasihan kameramannya, ya. Sofa, Marwah. Ternyata tugas Anda hanya bersa'i. Wilayah hasil itu wilayahnya Allah. Jangan mikirin hasil. Udah pokoknya bismillah, ikhtiar. Belajar menjelang ujian. Ini tanggal berapa? 9. Tanggal 9 ke tanggal 18. Ada berapa hari? Maka tulis. Ibu sama bapak bantu. Ayah sama bunda bantu. Tulis. Bikin timeline. Ya, ini yang sering saya ajarkan kepada tim saya. Karena kami di konsultan, kami bikin timeline, daily plan, weekly plan, report, kita semua ada di situ. Dari tanggal 10 sampai tanggal 17. What do you doing? Apa yang Anda lakukan? Nanti sore dievaluasi. Besok kita diskusikan lagi, sorenya evaluasi lagi. Terus begitu. Timeline jelas. Sehingga Anda punya tolok ukur bahwa ini akan berhasil atau tidak dimulai dari timeline yang Anda buat. Kalau Anda nggak pernah merencanakan, Anda akan gagal dalam hasilnya. Oke? Apalagi kalau teman-teman tidak punya rencana pagi hari, maka hari itu Anda akan direncanakan oleh sosial media Anda. Jangan habiskan waktu hanya untuk stalking sosmednya mantan. Jangan Anda habiskan hanya untuk stalking
sosial media, informasi-informasi yang sangat bejibun. Hari ini kita nggak kurang informasi. Kita kebanyakan informasi. Maka kalau bisa teman-teman, adik-adik, kasih jam, kasih waktu. Hari ini jam ini sampai jam ini selesai. Kalau mau main game boleh, tapi jam segini sampai jam segini. Boleh main game. Main aja. Anak-anak jangan ditahan semuanya. Berikan dia kebebasan dari jam berapa sampai jam berapa. Setelah itu, disiplinkan. Waktunya sholat tidak boleh ada aktivitas apapun. Ayo sholat sama-sama. Mari. Tolong Bapak Ibu lihat saya. Bapak Ibu lihat saya. Mari. Ramadan ini momentum kita untuk membangun dialog iman dengan anak-anak kita. Ramadan ini momentum. Karena yang baik menurut anak itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang tua. Terlepas itu baik atau buruk. Yang buruk menurut anak itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang tua. Terlepas baik atau buruk. Ya. Jadi anak-anak hanya akan lihat orang tuanya. Oke? Suami bilang, Rizky, kamu ke masjid lah terawih. Ramadan gini momentum, belajar sana. Terawih, ngumpul sama teman-teman. Sana terawih. Tapi bapaknya nyuruh sambil baca koran. Sambil main handphone. Maka belajar. Ya. Yang kedua, ibunya sama. Yasin, mama tuh gak suka ya kamu bohong. Itu melanggar agama. Allah, Rasul paling gak suka. Gak boleh lagi. Jangan diulangi lagi, oke? Iya, mama. Ting tong. Legom. Bilang tuh mama gak ada. Dia ngajarin kebaikan, tapi di sisi yang sama dia mengajarkan, mencontohkan keburukan. Ya, maka teman-teman semuanya, artinya total action, haji, umroh mengajarkan kita untuk beribadah secara totalitas. Ya, jangan takut capek. Capek akan hilang. Ya, maka barang siapa tidak sabar ketika dia belajar, dia harus sabar dalam kebodohan. Ya, itu dia. Nah, totalisanya gimana? Disampaikan oleh Syekh Sya'bi. Syekh Sya'bi mengatakan ada 4 hal. Yang pertama, bin nafil i'timad. Yang kedua, wasyairi fil bilad. Yang ketiga, wasobrun kasobrul jamad. Yang keempat, wabukur kabukuril gurub. 4 hal ini harus dimiliki oleh anak-anak menjelang ujian. 1, bin nafil i'timad. Jangan bersandar kecuali kepada Allah. Minta sama Allah. Sholat malam. Semoga Allah mudahkan. Yang kedua, wabukur kabukuril gurub. Mohon maaf. Yang kedua, wasyairi fil bilad. Anda harus banyak membuka literasi-literasi. Artinya apa? Baca buku yang banyak. Ya, baca buku yang banyak. Saya punya perpustakaan, bukunya ada ratusan. Ya, teman-teman juga boleh nanti mampir ke Ngesrep. Di sana boleh ambil, boleh baca buku bacaan banyak banget. Ya, teman-teman bisa baca di sana. Karena buku adalah cakrawala membuka dunia dan masa depan Anda. Oke? Yang ketiga disampaikan oleh Syekh Sya'bi, salah seorang ulama besar yang badan dan fisiknya kurus, tapi ulama ini sangat disegani. Beliau mengatakan, wasobrun kasobrul jamad. Oh, nggak kelihatan kursi. Ini di sini ada kursi, ya. Kalau saya bersandar di kursi ini, oke, 2 menit, 3 menit, mungkin nggak capek ya. Tapi kalau saya bersandar di kursi ini, 2 hari, 2 minggu, capek nggak? Capek. Yang capek saya atau kursinya? Saya. Berarti kursi nggak akan capek. Maka Syekh Sya'bi mengatakan apa? Wasobrun kasobrul jamad. Bersabarlah seperti benda mati. Belajar itu melelahkan. Anda harus melalui fase-fase kejenuhan. Memang jenuh. Tapi itulah awal untuk mendapatkan keberkahan ilmu dari guru Anda. Maka saran saya, ketika belajar Anda harus benar-benar fokus. Tinggalkan semua aktivitas agar ilmu itu sampai kepada
kepala Anda nggak bisa nyambi. Bener, ini kuncinya di situ. Sekali Anda nyambi, ilmu nggak berkah, ilmu nggak dapat. Lebih baik Anda matikan Zoom-nya. Oke? Daripada ilmu nggak berkah, Anda bisa beraktivitas yang lain, Masya Allah. Maka penting bagaimana kita belajar menghargai ilmu dan penyampai ilmu. Ya, itu dia. Yang terakhir, wabukur kabukuril gurab, cekatan seperti elang. Nabi mengatakan apa? Ihris ala ma yanfa wasta'in billah wala ta'jas. Ihris, semangat bro. Hai anak-anak muda, wahai anak-anak kelas 3 SMA Hidayatullah, ihris, semangat. Kalau Anda sudah nggak punya semangat, lalu apa yang bisa diharapkan lagi dari Anda? Semangat itu nomor 1. Alama yang untuk sesuatu yang bermanfaat. Ujian itu bermanfaat untuk Anda, meningkatkan derajat Anda, meningkatkan keilmuan Anda, meningkatkan skill kemampuan Anda. Wasta'in billah. Dan perhatikan, wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Minta tolong. Karena sebanyak apapun kita belajar, kalau Allah nggak nolong, selesai. Sebanyak apapun Anda menghafalkan buku, Anda melatih soal, tapi kalau Allah tidak menolong, sama aja. Maka pertama kali yang harus minta tolong bukan ke papa, ke mama. Pertama kali Anda minta tolong bukan ke orang-orang terdekat, teman-teman Anda, sohib Anda, soulmate Anda. Tapi pertama kali Anda minta tolong adalah kepada Allah. Wala ta'jas. Wala ta'jas. Jangan lemah. Jangan loyo. No. Jangan kayak orang puasa gitu loh. Emang lagi puasa ya? Oh, lagi puasa. Ya. Jangan lemah. Bismillah. Laparmu akan hilang nanti maghrib selesai. Bentar lagi, 2 menit lagi kayaknya. Ya. Yang penting Anda harus bisa, ini penting disampaikan oleh Rasulullah. Wala ta'jas itu artinya kuatlah. Yang diuji bukan hanya Anda. Yang dicoba, yang lagi ujian bukan hanya Anda. Tapi semua akan mendapatkan ujian. Dan kita terlahir dengan ujian masing-masing. Bisa jadi uji dengan ujiannya Bu Ratna, saya nggak siap. Bisa jadi Anda diuji dengan ujian saya, Anda juga nggak siap. Maka mari memahami orang lain. Oke? Masya Allah. Demikian yang bisa Kak Yasin sampaikan ya. Kak Yasin review dulu sebelum ditutup. Jadi Nabi mengatakan 5 hal ketika ditanya oleh Jibril. Pertama adalah membangun impian itu penting. Dengan cara apa? Syahadat. Dilatih 17 kali. 1 hari 17 kali syahadat. Yang kedua, sholat. Melatih apa sholat? Melatih karakter. Agar kita punya karakter. Agar kita punya integritas. Agar kita punya disiplin. Makanya sholat subuh nggak bisa setengah 12. Itu melatih disiplin. Yang ketiga, pengendalian diri. Nahan. Dilatih dengan puasa. Anak saya nanya, kurang berapa bunda, kurang berapa? Disuruh sabar, suruh nahan. Padahal masih jam berapa? Kurang berapa menit bunda? Masya Allah. Jadi melatih sabar ya. Padahal habis aja sahur itu kan. Masih lama gitu, nanya melulu, Masya Allah. Jadi melatih kesabaran puasa itu. Ya, melatih pengendalian diri. Oke. Yang keempat, zakat, sedekah. Melatih apa? Berbagi. Harta yang kita dapatkan tidak semuanya milik kita. Maka kaidahnya tadi 2. Barang siapa banyak mengambil, dia banyak kehilangan. Banyak siapa dia banyak memberi, dia banyak mendapat. Oke. Yang terakhir, totalitas. Action. Caranya gimana? Ya puasa ini totalitas. Tidak ada hadis sahih yang mengatakan tidurmu di puasa bulan Ramadan itu ibadah. Tidak ada. Itu hadis-hadis yang perlu dipertanyakan marojinya. Ya. Jadi jangan pakai dalil itu. Karena Rasulullah perang Qadisiyah, perang Badar, Futuh Makkah, bahkan perang 17 Agustus, semuanya di bulan Ramadan. Jadi belajar biar jadi kayak bukan orang, belajar dengan kayak orang munafik. Ya.
lemes, ya ditanya, ya kan, murung, ya kan. Bahagia aja, santai aja, ya. Karena puasa bukan sekedar ibadah, tapi itu proses diet Anda. Oke? 5 hal, totalitasnya ada 4 pilar. 1, binafil i'timad. Yang kedua, wasyairi fil bilad. Yang ketiga, kasrobul jamad. Yang keempat, wabukur, cekatan. Elang tuh cekatan. Sekali dapat 1 ayam, dia nggak akan ke ayam yang lain. Ambil, tek, selesai, makan, selesai. Itu bukur, elang. Ya, elang. Wabukur kabukuril gurub. Seperti elang, cekatan. Dengan berakhirnya motivasi tadi, berakhir pula kebersamaan kita. Saya bersyukur bisa berdiri di hadapan teman-teman semuanya. Al-haqqu minallah, kalau ada kebaikan itu datangnya dari Allah. Al-batil mini, kalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi. Semoga ukhuwah ini bisa terus langgeng, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Mari saling mendoakan, semoga ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita. Mohon maaf lahir dan batin, semoga keberkahan tercurah untuk keluarga Anda. Semoga kita bisa mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa. Ya, dengan doa. Oke, teman-teman, sebelum doa, yuk sama-sama berdiri dulu yuk. Oke, berdiri semuanya, ayah bunda, biar nggak pegal. Sudah 1 jam kakinya begini melulu ya. Sudah 1 jam kakinya dilip. Alhamdulillah, senang saya kalau lihat anak-anak berdiri. Wih, pas doa aja videonya nyala ya. Masya Allah, Masya Allah. Oke, no problemo ya. Berdiri semuanya, peregangan dulu. Tangannya di depan, kemudian ke atas sebentar, ke kanan sebentar, ke kiri sebentar ya. Oke, tekan kepalanya sampai patah. Oke, terus. Ya, oke, sampai bunyi ya ke bawah. Yang Bapak Ibu tidak perlu dipaksakan, yang kolesterol, lehernya sakit ya. Masya Allah. Oke, tangannya boleh? Tangan kanan ditekan tangan kiri. Lanjut. Tangan kiri ditekan tangan kanan. Oke. Lanjut. Oke, diangkat kakinya. Yang bawa gamis nggak perlu diangkat ya. Bayangkan aja Anda mengangkat begitu ya. Oke. Saya izin menyampaikan undangan juga ya. Nanti Habib Hasan Toha bersama dengan kami mengadakan talk show sore. Bapak Ibu silakan kalau mau ikut di Ngesrep ya. Sekalian buka puasa bersama. Ya, informasi lebih lanjut nanti bisa saya sharing di nomor handphone melalui guru-guru Hidayatul. Ya. Oke. Kemudian ditekan, nempel sampai lantai. Oke. Waktunya 2 jam, silahkan. Oke. Oke, cukup. Alhamdulillah. Siap. Mari duduk lagi, duduk sempurna adik-adik. Yuk kita sama-sama doa ya. Oke. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah videonya nyala semuanya. Sebelum berdoa, mari sama-sama ikuti konsep breathing technique. Ini konsep diwajibkan kepada seluruh calon presiden Amerika yang akan pidato di mimbar. Konsepnya 4-4-4. 4 tarik nafas, 4 tahan nafas, 4 keluarkan. Ya. Letakkan kedua tangan di atas paha. Jangan lupa senyum. Ini masalah Bapak ya, lebih mudah senyum sama istri orang daripada istri sendiri. Oke. Ya. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Tarik. Tahan. Keluarkan dari mulut. Oke. Ulangi lagi ya. Sekali lagi. Tariknya pakai hidung, keluarnya pakai mulut. Ya. Jangan pakai bawah. 1, 2, 3. Tarik. Tahan. Keluarkan. Alhamdulillah. Untuk melatih ketenangan ya.
Karena beda-beda setiap orang, ada yang 3 kali sudah bisa tenang, ada 10 kali belum bisa tenang, jadi tergantung masing-masing. Oke? Kita awali dengan bacaan Ummul Quran, semoga Allah ridho dengan pertemuan ini. Al-Fatihah. Sebelum kita berdoa, mari kita istighfar karena dosa adalah tabir. Doa kita sampai kepada Allah, maka kita mohon ampun atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Boleh pejamkan matanya semua, rundukkan kepalanya, mari istighfar. Yang Ramadan ini banyak kita isi dengan kelalaian. Mari istighfar, yang menunggu berbuka puasa hanya dengan hal-hal yang biasa. Membuang-buang waktu dengan main game, membuang-buang waktu dengan nonton film drakor, membuang-buang waktu hanya untuk bercengkrama, membicarakan aib sesama. Mari istighfar. Istighfar kepada Allah, sungguh-sungguh istighfar. Duduk sempurna semuanya, pejamkan matanya, tak perlu hiraukan kanan kirinya. Istighfar, istighfar, istighfar. Mohon ampun atas dosa yang kita lakukan dari kepala, dosa pikiran, yang pikirannya sering kotor, yang pikirannya sering jorok, yang pikirannya sering persepsi sama orang, istighfar, yang matanya sering digunakan untuk melihat aurat lawan jenis, istighfar, yang matanya sering menatap tajam orang tua, ayah bunda, istighfar, yang matanya sering meremehkan orang lain, istighfar, yang wajahnya sering dirias, ditata, bukan untuk suami, bukan untuk istri, tapi untuk pamer, istighfar. Lisan kita ini yang paling banyak menjerumuskan kita ke neraka, maka istighfar. Lisan kita, tutup matanya, pejamkan, rundukkan kepalanya, bayangkan kita pernah menyakiti siapa saja dengan lisan ini, yang pernah mencibir, yang pernah membuli, yang pernah membicarakan aib orang lain, yang pernah membentak ayah bunda, yang suaranya lebih tinggi dari ayah bunda, yang sering mengecewakan ayah bunda, diminta tolong tapi masih enggan saja, istighfar. Yang lisannya masih mengadu domba, yang lisannya pernah berdusta, yang lisannya masih sering berkata-kata kotor, istighfar, istighfar. Dadanya yang penuh dengan kedengkian, dadanya yang penuh dengan niat yang busuk, dadanya yang kotor, iri, benci, dadanya yang gak senang lihat orang lain bahagia, yang bahagia lihat orang lain lagi dapat musibah, istighfar, istighfar, mohon ampun, mohon ampun. Tangannya, tangan kita yang pernah digunakan untuk berzina, tangan kita yang pernah digunakan untuk mengambil hak orang lain, lalu kemudian kita bawa ke rumah dan harta haram itu dimakan oleh keluarga kita, istighfar. Istighfar. Kaki kita yang lebih sering kita langkahkan ke tempat-tempat yang banyak madorotnya, mall, pasar, daripada ke masjid, istighfar. Istighfar. Kaki kita yang sering kita gunakan ke tempat-tempat tidak bermanfaat, istighfar, istighfar, istighfar. Izinkan saya memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalalika wa adimi sultanik. Segala puji bagimu, segala keagungan milikmu, kemuliaan milikmu, kebesaran milikmu, kesempurnaan milikmu. Dengan kasih sayangmu ya Allah, Kau tinggikan langit tanpa tiang, Kau bentangkan laut dan daratan. Dengan kasih sayangmu ya Allah, Kau jadikan malam gelap agar kami bisa beristirahat
Kau jadikan siang terang benderang agar kami bisa bekerja sebagai bentuk pengabdian. Dengan kasih sayang-Mu ya Allah, Kau perintahkan pohon berbuah hingga buahnya bisa kami makan untuk berbuka. Dengan izin-Mu ya Allah, Kau taburkan bintang gemintang di malam hari. Dengan izin-Mu ya Allah, mata kami masih bisa kami buka pagi tadi. Dengan izin-Mu ya Allah, kami masih bisa sahur bersama keluarga kami. Dengan izin-Mu ya Allah, tangan kami masih bisa kami gerakkan. Mulut kami masih bisa kami buka. Telinga kami bisa kami gunakan untuk mendengar. Perut kami tidak sakit ya Allah. Kami tidak sariawan juga ya Allah. Dengan kasih sayang-Mu, Kau berikan kesehatan untuk kami sehingga kami bisa berpuasa di bulan suci ini ya Allah. Ampuni kami yang mungkin lalai. Maafkan kami yang bisa jadi tadi belum mengucapkan hamdalah atas nikmat yang begitu besar ini Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman. Kami berada di bulan terbaik di antara bulan-bulan yang lain ya Allah. Maka beri kekuatan kepada kami untuk menjadikan setiap waktunya adalah bermanfaat bagi dunia dan akhirat kami ya Allah. Kami berada di bulan terbaik, maka jadikan ya Allah, jangan sia-siakan waktu terbuang hanya untuk amal-amal yang tak Kau ridhoi ya Allah. Izinkan hamba-Mu ini ya Allah bersama para guru-guru, orang tua dan siswa-siswa siang hari ini mengemis kasih sayang-Mu, mengemis cinta-Mu, mengemis ampunan-Mu ya Allah. Ampuni kami, Kau Maha tahu siapa di antara kami yang paling banyak dosa, maka lebur dosa-dosa kami ya Allah. Engkau Maha tahu siapa di antara kami yang paling sering mengulangi maksiat, maka tolong tutup rapat-rapat pintu maksiat di bulan Ramadan ini ya Allah. Engkau Maha tahu siapa di antara kami keluarganya yang masih berselisih, maka tolong ya Allah, angkat ya Allah perselisihan itu. Sakinahkan keluarga kami. Berikan kemesraan suami istri, romantiskan kami kembali, jadikan anak-anak kami anak-anak yang berbakti, ridhoi mereka jadi orang-orang hebat ya Allah, tempa mereka di bulan Ramadan ini ya Allah, jauhkan mereka dari hal yang sia-sia ya Allah. Apalagi sebentar lagi kami akan ujian ya Allah bersama dengan anak-anak kami, maka tolong berikan kekuatan kepada kami. Maka tolong ilhamkan jawaban-jawaban yang terbaik daripada yang lain. Maka tolong bimbing jari jemari kami untuk menuliskan jawaban yang paling benar. Ya Allah, bukakan fikiran kami agar bisa menjawab setiap persoalan yang telah disebutkan di lembar soal ya Allah. Beri kekuatan kepada kami. Kami lemah tanpa-Mu, kami bodoh tanpa-Mu, kami hina tanpa-Mu, kami kotor tanpa-Mu, kami munafik tanpa-Mu ya Allah. Maka jangan biarkan Ramadan berlalu, dosa kami masih seperti gunung ya Allah. Biarkan kami ya Allah keluar dari Ramadan dengan hati yang bersih ya Allah. Ridhoi ya Rahman. Izinkan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang terbaik di bulan ini ya Allah. Matikan kami semua husnul khotimah. Jika kalau ada kebaikan di majelis ini, kebaikan itu kami ikhlas. Kami bagi untuk orang yang pernah melahirkan kami. Kebaikan itu kami ikhlas, kami bagi untuk ayah kami yang masih hidup ataupun yang telah tiada. Kalau sudah meninggal, maka tempatkan di tempat terbaik ya Allah. Jika masih hidup, maka izinkan kami bisa membalas kebaikan mereka ya Allah. Kami bisa mengumrohkan mereka ya Allah. Kami bisa memberikan yang terbaik untuk mereka ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kami titip anak-anak kami SMP kelas 3 Hidayatullah ini ya Allah. Karena Engkaulah tempat-tempat terbaik untuk menitipkan. Cintai mereka karena cinta kami tak akan pernah sesempurna cinta-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula kebersamaan kita. Terima kasih banyak atas atensi dari teman-teman semuanya. Semoga keberkahan ini tercurah untuk orang-orang yang berada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Yus Ibnu Yasin atas materinya pada kegiatan Achievement Motivation Training. Mudah-mudahan ini menjadi trigger, menjadi pemicu kepada anak-anak khususnya kelas 9 termotivasi dalam rangka persiapan ujian sekolah. Ayah bunda, ayo kita doakan bersama-sama putra-putri kita dengan doa yang terbaik. Mudah-mudahan putra-putri kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat mengerjakan ujian sekolah dengan baik dan nanti mendapatkan hasil yang terbaik pula. Untuk anak-anakku kelas 9, ayo setelah ini jangan lupa berdoa kepada Allah, meminta yang terbaik agar diberikan keberkahan, dan yang tidak lupa juga, paling utama juga, mohon doa restu pada orang tua agar apa yang akan kalian laksanakan insya Allah pekan depan, yaitu ujian sekolah, diberikan kelancaran, diberkahi Allah, dan nanti mendapatkan hasil sesuai yang apa kalian inginkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya materi Achievement Motivation Training dan doa bersama oleh Ustadz Yus Ibnu Yasin, maka berakhir pula kegiatan atau acara Achievement Motivation Training tahun 2022 SMP Islam Hidayatullah. Dari awal sampai akhir, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati ayah bunda ataupun anak-anakku tercinta, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akhiri, kita tutup majelis ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.